Apa kabar kalian? Gue harap kalian baik-baik saja karena di sini gue baik-baik saja. Selamat datang lagi di channel On My Right. Oke, selamat pagi. Di sini pukul 6.41 dari Bogor. Oke, jadi hari ini gue mau sedikit ngebongkar motor, ngasih lihat sedikit review pembuatan satu motor, yaitu ini bukan, maaf, ini mau udah jadi, ini bukan gue yang buat, ini gue bakal sedikit ngebongkar apa aja dari si Cafe Racer ini. Ikutin terus. Ini benar-benar pure buatan sendiri. Motor ini memang mesinnya mati waktu itu. Jadi untuk mesin waktu itu gue ngasih ke bengkel, masih biar dikerjain di bengkel, tapi yang untuk bodyworks dan pemasangan spakbor dan body dan paintingnya itu gue dan bokap gue yang ngerjain sendiri. Itu ya, ini kondisi bengkel gue, bukan bengkel sih, ini garasi rumah sebenarnya, cuma semenjak ini dibuat jadi agak berantakan karena banyak barang. Sebenarnya bukan barang dari Cafe Racer ini aja, tapi ada juga barang dari ini spare part aslinya si R25. Ini ada knalpotnya, terus ini ada punya Vespa. Ini punya Vespa juga. Ini punya Vespa, ini punya Vespa. Ini Vespa ini. Nah, jadi nanti gue bakal sekali nggak tahu kapan, tapi gue bakal cobain ini jalan. Jadi nggak cuma di rumah doang, gue bakal coba pakai ini jalan. Tapi sekarang kita fokus dulu ke ini Suzuki Thunder yang dibikin menjadi Cafe Racer. Di sini perubahannya cukup signifikan. Ntar gue bakal mundurin motor ini dulu. Oke, ini motornya. Ini Suzuki Thunder, itu Yamaha Scorpio Z. Ya, kemarin gue compare dengan R25. Ini Vespa PX tahun 95 kalau nggak salah. Ini tadinya tuh bentukannya udah jadi kayak gini nih. Jadi bentukannya tuh udah bukan bentukan yang asli lagi, udah banyak yang dibongkar sama yang pemilik lamanya. Habis itu gue memutuskan untuk bongkar semuanya, dan karena gue udah punya scrambler, jadi gue bikin Cafe Racer. Nah, di sini tadinya warnanya tuh gue pengennya putih, dan ini warna yang kedua sebenarnya. Jadi waktu pertama kali itu gue bikin warna putih, udah jadi kayak gini nih gambarnya. Jadi yang warna putih itu ternyata kalau misalnya didiemin berdebu dan digunain di jalan yang kotor itu benar-benar kelihatan emang. Jadi gue memutuskan untuk ganti warna si spakbornya dan warna si tangkinya. Kenapa gue milih warna biru silver? Karena di tahun ini itu motornya Alex Rins dan One Mir kayak gini nih. Jadi gue memutuskan untuk bikin si Suzuki Thunder Cafe Racer warna silver biru silver, ya gitu pokoknya. Dan gue bakal ngebahas body. Gue beli udah jadinya ini sama ini gue beda toko belinya, terpisah. Jadi
Gue waktu itu beli ini dulu, beli tangki, beli jok, sama beli apa lagi waktu itu ya, gue lupa deh. Pas pertama kali beli itu, oh sama ini untuk tangki. Jadi gue ke toko custom, motor custom itu gue beli ini dulu 3 sama ini. Habis itu tadinya Bodyworks mau diserahin ke saudara biar kerjain, tapi kata bokap gue udah pakai Samurai aja gitu. Ya udah, kita ngedempelin sendiri, kita ngecat sendiri, diamplasin sendiri semua pokoknya sampai jadi warna putih tadinya. Nah disitu ini gue beli online. Ini udah satu paket sama bracketnya. Spakbor tadinya tuh warna hitam polos. Habis itu ini juga, ini si kupingan gue beli online juga. Tadi warna emas, ini udah agak kecopot. Warna emas, terus gue cat hitam. Lampunya ini 4,5 inch kalau nggak salah, 4 atau 4,5 inch. Dalamnya bawah lampu kuning biasa. Gue beli online juga. Habis lampu sen, karena ini bentuknya cafe racer, jadi gue bisa agak leluasa lah gitu, nggak sekedar bikin klasik, tapi gue bisa bikin agak modern sedikit. Jadi gue pakai lampu sennya yang LED, yang bergerak ini, geraknya menyamping gitu, nggak yang kedap-kedip gitu. Habis itu ini tempat minyak rem. Tadinya kan tempat minyak remnya itu udah jelek banget. Itu ganti tempat minyak rem itu satu set dengan remnya, handle rem yang depan. Habis itu ini gas spontan. Gas spontannya pakai punya, nah ini Ride It. Ini punya Ride It, 3 button. Ini yang atas kill switch, yang ini lampu on off, dan ini starter. Habis itu ini tachometer, tapi nggak gerak karena dia lampu. Sebenarnya dia lampu yang kayak apa ya, gini nih, gitu. Jadi garis-garisnya ini bergerak harusnya tanpa jarum ya. Ininya juga waktu itu rusak kontaknya. Jadi gue beli kontak baru, diganti. Habis itu ini waktu itu yang asli juga rusak, jadi gue ganti. Ini udah lumayan lah. Spion bar end, waktu itu gue beli bekas punya orang, ada yang garage sale waktu itu, lumayan. Gue dapet cuma 50 ribuan. Jadi gue memutuskan untuk beli itu daripada gue beli yang mahal, karena ini cuma project iseng-iseng tadinya. Handle kopling gak diganti. Sebenarnya nanti gue pengen ganti sih, cuma gue belum tahu kapan, tapi nanti bakal gue ganti nih handle-nya. Tangkinya, ini tutup tangkinya sama kayak yang Scorpio. Dan kalau yang Scorpio ini dia pakai Daytona. Gas spontannya pakai Daytona. Tas side backnya, tutup boxnya gue pakai tas. Ini buatan tangan. Emang ya bahannya nggak yang bagus banget, karena waktu itu gue beli online juga. Ternyata yang punya tokonya itu di daerah Bogor juga, di daerah
SKI. Di daerah SKI sana kan ada kayak pengusaha tas, pengrajin tas gitu. Jadi di sini gue tetap pesennya lewat online karena dia katanya kalau misalnya tas ini mungkin harus dibikin dulu. Jadi misalnya pesan pagi, habis itu dibikin dulu, nanti sorenya udah jadi baru dikirim. Habis itu joknya karena waktu itu gue memutuskan untuk bikin si cafe racer ini untuk sendiri, jadi bukan untuk berboncengan. Gue memutuskan untuk bikin cafe racer ini pakai jok yang kesannya itu single seat, bukan yang horn tawon. Jadi di sini gue masih semua bahannya kulit, beli joknya waktu itu. Lampu belakang pakai LED, lampu LED tempel 3 in 1, udah lampu rem, lampu utama dan lampu sen di sini. Shock breakernya ini bawaan, nggak diganti, ini bawaan dari yang punya yang aslinya. Ini ntar gue bakal lepas ya. Ini nanti untuk footstep belakang gue pengen bikin sih sebenarnya, cuma nanti deh harus menyesuaikan lagi. Terus velgnya masih standar, punya Thunder ukuran 18 ya, ring 18. Yang belakang ini pakai bannya SB117 punya Swallow juga, ukurannya 120 ya. 120 per 80 ring 18. Yang depan itu gue pakai 100 per 80 ring 18. Kenapa pakainya per 80? Karena biar kesannya itu lebih tebal, lebih gagah lah gitu untuk bannya. Yang ini juga kan per yang depan 120 per 80, yang belakang 130 per 80. Ini tadinya tuh gue mau bikin pakai apa namanya jari-jari, tapi gue nggak tahu jari-jari itu ada tromolnya sih. Tromolnya itu ada yang ori apa enggak punya si Thunder. Jadinya gue pakai yang ori aja. Habis itu yang belakang tuh masih pakai tromol. Remnya di sini yang depan pakai disc brake. Disc brake-nya masih ori, punya Thunder. Ini ori Thunder, nggak ada yang diubah. Untuk disc brake depannya. Itu karbunya. Ini masih karbu Orion, punya Thunder. Habis itu cuma diganti ini aja. Waktu itu si filternya itu ini si filternya pakai yang kotak gede yang asli. Cuma karena di sini gue bikin cafe racer dan masih ada akinya juga nih, gue takutnya kesannya jelek gitu. Di dalam terlalu penuh. Knalpot ini leherannya masih leheran asli, bawaan dari motor yang lama yang sebelum diubah. Belakangnya gue pakein Nobi karena ada knalpot Nobi gak kepake, jadi ya udahlah pakai ini aja daripada gue harus beli terus. Jadi di sini benar-benar gue low budget banget bikin motor ini. Itu ini footstepnya masih standar. Gue tadi mau bikin underbone, cuma gue cari underbone agak susah, underbone Thunder ini. Jadi gue masih pakai footstep yang Orion, yang standarnya dia. Ya stangnya, ini gue pakai stang Scarlett. Stangnya gue pakai Scarlett. Gue bikin underyoke, jadi kesan lebih nunduk ya. Pas digunainnya nggak yang terlalu tegap. Shock breaker ini gue agak majuin
Tadi kan di sini nih. Oh enggak, tadi di sini. Ini ada potongnya. Ya. Di sini ada bekas potongnya. Dimajuin ke agak lumayan sih nih. 15 sentian dimajuin biar si shock breakernya ini bisa lurus, bikin si joknya ini lurus. Dan jadinya bagian sini, bagian untuk naruh footstep di sini, di dalam ini tuh ada besi lagi di dalamnya, harus gua potong waktu itu. Terus ini besi ini gue beli full satu lurus gitu ke sana. Jadinya kan kalau yang Thunder tuh rangkanya kayak gini nih, dia agak naik gitu kan. Makanya rangka yang ini tuh gue motong lurus dari tengah-tengah sini deh, pokoknya sebelum yang agak naik gitu. Yang lain udah sih kurang lebih itu, nggak standar, gak gue ganti. Bawaan tromolnya enggak, rantai gue nggak ganti. Udah sih cuma itu aja, paling cuma ini dipasangin klakson, tadinya nggak ada klakson. Nah ini udah nggak ada yang diganti lagi. Itu dari si cafe racer ini. Bikinnya waktu itu gue berdua sama bokap gue. Benar-benar minjem mesin las, benar-benar minjem gerinda, ngelas sendiri, motong sendiri, dan jadinya kayak gini. Tadi jadi itu putih warnanya awalnya, karena ada yang hitam dan gue sengaja bikin yang putih. Tapi kemarin karena gue lihat biru silver ternyata keren juga punya Suzuki yang MotoGP, jadi gue memutuskan untuk ngecat sendiri lagi warna silver sama biru. Itu guys. Nanti gue kasih denger suara knalpotnya deh. Oke teman-teman, itu aja dari gua hari ini. Jadi kalau kita mau sesuatu yang kita udah impi-impikan gitu, coba untuk diusahakan biar kita punya rasa kebanggaan sendiri, kita punya rasa gimana ya, bahagia lah gitu dengan hasil yang kita udah capai di sini. Mungkin sekian dulu video kali ini. Gue cuma ngebahas apa aja yang terpasang di cafe racer ini. Jadi mungkin sekian video dari gue. Terima kasih udah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita bertemu lagi nanti di video selanjutnya. Gue Fajri signing out.